Bab 6. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Mohon ampuni saya dan maafkan kesalahan saya. Johnny berseru dengan suara gemetar. Adam yang berdiri di samping Johnny merosot ke tanah dan menatap Alex dengan mata terbelalak ketakutan. Suruh dia diturunkan pangkatnya menjadi penjaga keamanan untuk sementara waktu. Jika kinerjanya baik, Anda dapat mempertimbangkan untuk mempromosikannya menjadi pemimpin tim atau semacamnya di masa mendatang. Josh Samson akan menggantikannya sebagai manajer departemen keamanan. Josh adalah sesama satpam yang selalu mendukung Alex, sehingga keduanya memiliki persahabatan yang baik di tempat kerja. Alex kemudian berbalik dan pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Johnny dan Adam terpaku di tempat karena terkejut. Dipahami, Jax menjawab dengan hormat sambil mengantar Alex keluar dari lobi. Kelas baru saja berakhir di taman kanak-kanak malam itu. Alex hendak pergi dan menjemput putranya ketika dia mendapat telepon dari guru. "Hai, apakah kamu ayah Todd Jennings?" "Ya, Nona Winston, apakah tadi melakukan kesalahan?" Alex bertanya dengan cemas. "Putra Anda berkelahi dengan anak laki-laki lain, dan anak laki-laki itu sekarang mengeluarkan darah dari mulutnya. Orang tuanya bersikeras melalui telepon agar putra mereka membalas Toddy. Silakan datang secepat mungkin dan selesaikan sendiri masalah ini," jawab Nona Winston dan menutup telepon. Alex terus sentak kaget dan bergegas ke taman kanak-kanak secepatnya. Setibanya di taman kanak-kanak, dia melihat Toddy berdiri di samping Nona Winston dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Anak laki-laki lainnya memiliki bekas darah di sudut mulutnya dan menangis dengan suara keras. "Mengapa kamu memukul anak itu, Toddy?" "Mengapa kamu memukul anak itu, Toddy?" Alex bertanya dengan ekspresi tegas. Meski merupakan petarung yang sangat kuat dan terampil, Alex tidak memaafkan penggunaan kekerasan dan selalu mengajarkan Toddy untuk bersikap ramah terhadap orang lain. Ekspresi kemarahan di wajah Toddy memudar saat dia menunjuk ke arah anak laki-laki itu dan berseru, "Dia menyebutmu pengecut yang tidak berguna, ayah. Karena aku anakmu, dia juga menyebutku pengecut yang tidak berguna. Dia bahkan mengejekmu karena ditipu. Dia juga mengatakan bahwa saya adalah anak binatang, anak bintang keluarga Jennings karena saya memakai nama belakang mereka. Aku tidak ingin menjadi Jennings lagi. Ayah, saya ingin menjadi seorang Suryadi." Saat anak kecil itu berbicara dengan suara gemetar, air mata mengalir di wajahnya tanpa suara. Mata Alex berkaca-kaca ketika mendengar kata-kata Toddy. Dia kemudian membungkuk untuk memeluk Toddy dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Toddy, menurutmu aku pengecut yang tidak berguna?" "Tidak, ayah bukan seorang pengecut. Kamu seorang pahlawan, ayah," jawab Toddy sambil terisak. "Anakku cukup percaya padaku untuk memukul anak lain, jadi aku tidak boleh mengecewakannya. Percayalah padaku saat aku mengatakan ini tadi, saya pasti akan menjadi pahlawan Anda, dan Anda pasti akan membubuhkan nama keluarga saya di belakang namamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi," Alex meyakinkan. Nona Winston tertawa mengejek ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Menantu yang tinggal serumah seperti dia bisa menjadi pahlawan seperti apa? Tidak mungkin putranya akan menggunakan nama belakangnya. "Aku percaya padamu, ayah," Toddy berkata dengan anggukan tegas. Alex menepuk kepala Toddy saat dia mengambil keputusan. "Saya akan berbicara dengan Henny tentang hal ini ketika saya kembali ke rumah." "Siapa di antara kalian yang berani memukul anakku? Majulah supaya aku bisa memberimu pelajaran, bangsat." Momen mesra mereka disela oleh suara melengking seorang wanita dari belakang. Anak laki-laki lainnya berlari ke arah wanita itu dan menunjuk ke arah Toddy sambil berteriak, "Toddy pukul aku, Bu. Lihat, mulutku berdarah." "Jangan khawatir, saya. Ibu akan membalaskan untukmu." Setelah menghibur putranya, wanita itu mengalihkan pandangannya ke arah Toddy dan berteriak dengan marah, "Hei kamu, beraninya kamu memukul anakku, bajingan!"
Takut dengan sorot mata tajam wanita itu, Toddy membenamkan wajahnya di dada Alex. Alex menepuk kepala Toddy dengan lembut sebelum berdiri dan menatap tajam ke arah wanita itu. Apakah orang dewasa sepertimu benar-benar perlu melecehkan anak-anak? Sebagai orang dewasa, apakah pantas mencampuri masalah anak-anak? Yang mana anak-anak memang biasa dengan pertengkaran. Pertengkaran ala anak-anak yang tidak butuh waktu lama pun mereka akan mulai baikan dan bermain kembali. Selain itu, bukankah sebaiknya kamu setidaknya mencari tahu apa yang terjadi sebelum mengambil kesimpulan? Wanita itu mengenali Alex saat dia melihatnya. Hei, baiklah. Kalau bukan si sampah terkenal yang bahkan tidak bisa menjaga istrinya sendirian, siapa kamu yang mau bertukar pikiran denganku? Kalau begitu, kamu yang gantikan hukuman untuk anakmu itu. Dia kemudian melangkah maju dan mencoba menampar wajah Alex. Tetapi Alex melangkah ke samping dan menghindarinya. Kamu berani menghindari tamparanku? Kalau begitu, aku akan menampar putramu saja. Wanita itu berteriak marah dan frustasi sambil mengayunkan ke arah Toddy. Persetan, Alex berteriak dengan marah sambil meraih pergelangan tangannya dan menamparnya sebagai pembalasan. Klak! Wanita itu begitu terkejut dengan tamparannya sehingga butuh beberapa detik baginya untuk menyadari apa yang terjadi. Kamu berani memukulku? Tamparan ini untuk mengingatkanmu agar menjaga kebersihan mulutmu. Alex menjawab dengan mendengus menghina. Dia kemudian menampar wanita itu lagi sebelum dia sempat menjawab. Tamparan ini untuk mengajarimu sopan santun. Kamu, wanita itu meledak amarahnya setelah ditampar 2 kali berturut-turut. Dia menunjukkan jarinya dengan marah ke arah Alex dan berteriak dengan ganasnya. Tunggu saja, aku akan minta suamiku berurusan denganmu. Wanita itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon suaminya. Di mana kamu? Bajingan ini akan memukul saya dan putra kami sampai mati jika kamu tidak datang ke taman kanak-kanak sekarang. Apa-apaan ini? Saya akan sampai di sana dalam beberapa menit. Tunggu aku. Seorang pria terdengar berteriak dengan marah melalui telepon sebelum menutup telepon. Wanita itu kemudian meletakkan ponselnya dan melontarkan senyum puas kepada Alex. Suamiku akan segera datang. Ketika dia sampai di sini, saya akan meminta Anda dan putra Anda berlutut untuk meminta maaf. Aku juga akan memberimu 10 tamparan sebagai balasannya. Nona Winston menghela napas dan memberitahu Alex. Suaminya adalah manajer Departemen Keamanan Deputy Forceson. Dia bukan seorang yang bisa kamu ganggu. Saya sarankan Anda dan Toddy minta maaf kepada Nyonya London sekarang juga. Dengan begitu, dia mungkin akan membiarkan kalian berdua pergi dengan mudah. Manajer Departemen Keamanan Deputy Forceson katamu? Tidak apa-apa, biarkan dia datang. Akan kulihat apakah dia berani membuatku meminta maaf. Jawab Alex sambil mencibir setelah mengetahui siapa suami wanita itu. Nona Winston hanya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk mencoba menasihatinya lebih jauh. Mari kita lihat, kamu tetap tenang saat suamiku tiba di sini. Wanita itu berteriak dengan senyum gembira di wajahnya. Alex mengabaikannya dan menepuk kepala Toddy sambil berbisik. Jangan khawatir, ayah akan segera mengantarmu pulang setelah menyelesaikan urusan ini nanti. Ayah pasti tidak akan mengecewakanmu. Apakah dia memanggil seorang datang untuk memukuli kita, ayah? Toddy bertanya dengan ketakutan. Ya, benar. Tapi tenang saja, tidak ada yang berani mengganggumu. Ada ayah di sini, jawab Alex sambil tersenyum tipis. Toddy mengangguk. Ya, aku percaya padamu, ayah. Sebuah Volkswagen berhenti di luar taman kanak-kanak sekitar 5 menit kemudian. Siapa di antara kalian yang memukul istriku? Maju kemari. Johnny berteriak. Johnny berteriak ketika dia keluar dari mobil dan berlari ke taman kanak-kanak. Suaranya yang nyaring menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat kejadian hampir seketika. Wanita itu menunjukkan jarinya ke Alex sambil berteriak. Itu dia, sampan inilah yang memukulku. Suruh dia berlutut kepadaku. Aku akan menghajarnya. Kau sialan. Johnny berhenti di tengah kalimat ketika dia berbalik dan melihat Alex. Istrimu di sini ingin aku berlutut. Apa yang ingin kamu katakan? Alex bertanya dengan senyum mengajak di wajahnya.
Johnny segera tertegun, lalu tiba-tiba dia berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras dan meminta maaf sedalam-dalamnya sambil menundukkan kepala. "Pak, aku minta maaf Tuan Suryadi, aku tidak tahu itu Anda." Bab 7. Johnny tidak menyangka Alex lah yang memukul istrinya. Johnny tentu saja masih ingat kejadian di kantornya sebelumnya. Dia sudah minta maaf dan pengampunan dari Alex. Saat ini istrinya telah menyeretnya kepada masalah ini, yang ternyata lawannya adalah Alex. Hal ini membuat dia kaget setengah mati dan kemudian disertai rasa takut yang tak terlukiskan. Wanita itu benar-benar tercengang saat melihat Johnny memohon sambil berlutut. "Ada apa denganmu, Johnny? Kenapa kamu berlutut?" Bahkan sang guru, Nona Winston, tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. "Ada apa, Ayah?" Benny London bertanya sambil menarik lengan Johnny. Namun Johnny tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut membuat Alex semakin marah. "Kamu segera bangun, Johnny!" Wanita itu berteriak dengan marah. Kupikir kamu akan memberi pelajaran pada bajingan ini, tapi kamu langsung berlutut saat melihatnya. Ini sangat memalukan." "Tidak, kamu juga harus berlutut. Tuan Suryadi bukanlah seorang yang bisa kita singgung. Jangan pernah berpikir untuk menyinggung Tuan Suryadi di lain waktu. Kamu harus bisa mendapatkan maaf dari Tuan Suryadi." Johnny balas membentak istrinya. Wanita itu terbelalak karena kaget dan tidak percaya dengan apa yang diucapkan suaminya tersebut. Apa katamu? Apakah kamu tidak mendengar sepatah kata pun yang aku ucapkan? Apakah kamu tuli? Saya sudah bilang untuk berlutut dan minta maaf kepada Tuan Suryadi." Karena ketakutan, Johnny meraih lengan istrinya dan menariknya hingga berlutut. Alex memiliki Jack, orang terkaya di kota kenangan, yang siap membantunya. "Saya tidak menyangka kamu menyinggung perasaannya. Saya bertanya kepada Tuan Chen tentang Alex sebelumnya. Dia tidak bercerita banyak padaku, tapi cukup bagiku untuk mengetahui bahwa Alex adalah pria yang sangat kuat." Saat itulah wanita itu akhirnya menyadari apa yang telah dilakukannya, dan matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian setelah mendengar penjelasan sang suami. "Apa yang kamu tunggu? Cepat dan minta maaf!" Johnny berteriak dengan marah. Wanita itu dengan enggan menundukkan kepalanya dan berkata, Aku minta maaf." Menyadari tidak ada tanggapan dari Alex, Johnny berteriak lagi, "Katakan lebih keras dan tulus." Wanita itu menangis dan terisak. "Maaf, seharusnya aku tidak bersikap tidak masuk akal tadi. Bukan kamu memaafkanku?" "Lain kali, ingatlah untuk menjaga kebersihan mulut saat bepergian. Kali ini aku tidak memperpanjang masalahnya." Alex menatap tajam wanita itu sebelum memegang tangan putranya dan berjalan keluar dari sana. Meski wanita itu marah dan frustasi, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban. Baru setelah Alex dan Toddy meninggalkan taman kanak-kanak dengan skuter listrik, keduanya bangkit kembali. Nona Winston masih membeku karena terkejut dan kebingungan saat dia melihat dari samping. Apa yang baru saja terjadi di sini? Mengapa Johnny begitu takut pada Alex? Bukankah dia hanya menantu yang tinggal di kediaman keluarga Jennings? "Johnny, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang tepat atas apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan membiarkan ini berhenti sampai kamu memberi penjelasan yang masuk akal kepadaku," ucap wanita itu dengan raut wajah yang gerang. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu menyinggung orang itu?" Setelah berlutut 2 kali di hadapan Alex di hari yang sama, Johnny merasa jauh lebih buruk dibandingkan istrinya. "Siapa pria itu?" Suara wanita itu menjadi sedikit lebih lembut ketika dia melihat betapa marahnya suaminya kepadanya. Dia bahkan membuat Jack Chen bertindak tunduk padanya. "Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Ingatlah untuk berperilaku baik setiap kali kamu bertemu dengan dia dan keluarganya. Entah itu kamu bersikap diam atau hindari sama sekali. Juga berhentilah menghina dia tentang istrinya." Johnny membentaknya dengan tidak sabar dan berjalan keluar pintu sambil menggendong putranya. Bahkan orang terkaya di kota kenangan pun takut pada Alex. Saat itulah Nona Winston akhirnya memahami situasinya. "Sepertinya aku harus bersikap lebih baik pada Tony mulai sekarang," gumamnya di dalam hati.
Henny dan Jasmine ada di rumah ketika Alex kembali bersama Toddy. "Saya ingin mengubah nama belakang saya menjadi Suryadi, Bu," Toddy berkata sambil berlari ke arah Henny dan menarik ujung kemejanya. Ketiga orang dewasa itu membeku kaget ketika mendengar itu. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka, Henny dan Jasmine menatap tajam ke arah Alex. Jasmine melompat berdiri dan menuding Alex sambil berteriak dengan marah. "Apa yang telah kamu ajarkan padanya? Dasar sampah! Kamu hanyalah menantu yang tidak berguna, Alex. Kamu tidak mempunyai hak dalam rumah tangga ini." Henny hanya menatap Alex dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Mereka yakin Alex pasti mengajari Toddy mengatakan itu. Meskipun Henny tidak terlalu peduli apakah Toddy mengetahui nama belakangnya atau nama Alex, dia kecewa dan tidak puas dengan perilaku Alex. Memanfaatkan seorang anak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seberapa tidak dewasanya dia? Alex menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wajar jika seorang anak memiliki nama belakang ayahnya. Lagi pula, saya tidak mengajari Toddy hal ini sama sekali. Salah satu teman sekelasnya menghinanya karena nama belakangnya hari ini. Saya tidak ingin dia terus-menerus menerima hinaan seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik dia mengganti nama belakangnya." "Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk minta dia menggunakan nama belakangmu? Sejak kapan menantu laki-laki yang tinggal serumah menikmati hak istimewa seperti itu?" "Itu masalah mereka, bukan masalah saya." Plak! Jasmine menampar wajah Alex dengan keras dan berteriak dengan marah. "Kamu hanyalah sampah. Tak berharga di keluarga ini, jadi kamu tidak berhak mengganti nama belakang Toddy. Jika kamu membuatnya mengungkit hal ini lagi, kamu akan mencabut gigimu dari mulutmu. Aku akan mencabut gigimu dari mulutmu." Alex merasakan darahnya mendidih karena marah. Tapi dia menahan dirinya untuk tidak membalas karena Jasmine adalah ibu Henny. "Tidak akan ada waktu berikutnya. Ayo kita bercerai sesuai pembahasan kita hari ini," kata Henny dingin sambil mengambil surat cerai dari kamar tidur. "Tanda tangani dan kita akan mengurus prosedurnya di Biro Urusan Sipil besok," lanjut Henny dengan tatapan sedingin es di matanya. Seluruh tubuh Alex gemetar saat melihat surat cerai di hadapannya. "Saya mencintainya dan memberikan semua yang saya miliki selama 5 tahun. Dan inilah yang saya dapatkan sebagai balasannya," Alex membatin. Melihat ekspresi Henny yang dingin dan keinginannya yang tegas untuk bercerai, jauh membuat hati Alex sangat terluka dan kecewa. Dia mengambil surat cerai dan hendak menyetujuinya ketika telepon Henny tiba-tiba berdering. "Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih sudah menonton Nopal di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum. Alex memiliki Jack, orang terkaya di kota kenangan yang siap membantunya. "Saya tidak menyangka kamu menyinggung perasaannya." Saya bertanya kepada Tuan Chen tentang Alex sebelumnya. Dia tidak bercerita banyak padaku, tapi cukup bagiku untuk mengetahui bahwa Alex adalah pria yang sangat kuat. Subscribe dulu channel Resep Bunda Tika. Dan buat para penonton di rumah yang Saat itulah wanita itu akhirnya menyadari apa yang telah dilakukannya, dan matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian setelah mendengar penjelasan sang suami. "Apa yang kamu tunggu? Cepat dan minta maaf!" Johnny berteriak dengan marah. Wanita itu dengan enggan menundukkan kepalanya dan berkata, Aku minta maaf." Menyadari tidak ada tanggapan dari Alex, Johnny berteriak lagi, "Katakan lebih keras dan tulus." Wanita itu menangis dan terisak. "Maaf, seharusnya aku tidak bersikap tidak masuk akal tadi. Bukan kamu memaafkanku?" "Lain kali, ingatlah untuk menjaga kebersihan mulut saat bepergian. Kali ini aku tidak memperpanjang masalahnya." Alex menatap tajam wanita itu sebelum memegang tangan putranya dan berjalan keluar dari sana. Meski wanita itu marah dan frustasi, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban. Baru setelah Alex dan Toddy meninggalkan taman kanak-kanak dengan skuter listrik, keduanya bangkit kembali. Nona Winston masih membeku karena terkejut dan kebingungan saat dia melihat dari samping. Apa yang baru saja terjadi di sini? Mengapa Johnny begitu takut pada Alex? Bukankah dia hanya menantu yang tinggal di kediaman keluarga Jennings?
Johnny, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang tepat Assalamualaikum semuanya. atas apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan membiarkan ini berhenti sampai kamu memberi penjelasan yang masuk akal kepadaku. Ucap wanita itu dengan raut wajah yang geram. Ada apa denganmu? Mengapa kamu menyinggung orang itu? Setelah berlutut 2 kali di hadapan Alex di hari yang sama, Johnny merasa jauh lebih buruk dibandingkan istrinya. Siapa pria itu? Suara wanita itu menjadi sedikit lebih lembut ketika dia melihat betapa marahnya suaminya kepadanya. Dia bahkan membuat Jack Chen bertindak tunduk padanya. Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Ingatlah untuk berperilaku baik setiap kali kamu bertemu dengan dia dan keluarganya. Entah itu kamu bersikap diam atau hindari sama sekali. Juga berhentilah menghina dia tentang istrinya. Johnny membentaknya dengan tidak sabar dan berjalan keluar pintu sambil menggendong putranya. Bahkan orang terkaya di kota kenangan pun takut pada Alex. Saat itulah Nona Winston akhirnya memahami situasinya. Sepertinya aku harus bersikap lebih baik pada Tony mulai sekarang, gumamnya di dalam hati. Henny dan Jasmine ada di rumah ketika Alex kembali bersama Toddy. Saya ingin mengubah nama belakang saya menjadi Suryadi, Bu. Toddy berkata sambil berlari ke arah Henny dan menarik ujung kemejanya. Ketiga orang dewasa itu membeku kaget ketika mendengar itu. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka, Henny dan Jasmine menatap tajam ke arah Alex. Jasmine melompat berdiri dan menuding Alex sambil berteriak dengan marah. Apa yang telah kamu ajarkan padanya? Dasar sampah. Kamu hanyalah menantu yang tidak berguna, Alex. Kamu tidak mempunyai hak dalam rumah tangga ini. Henny hanya menatap Alex dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Mereka yakin Alex pasti mengajari Toddy mengatakan itu. Meskipun Henny tidak terlalu peduli apakah Toddy mengetahui nama belakangnya atau nama Alex, dia kecewa dan tidak puas dengan perilaku Alex. Memanfaatkan seorang anak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seberapa tidak dewasanya dia? Alex menarik napas dalam-dalam dan berkata, wajar jika seorang anak memiliki nama belakang ayahnya. Lagi pula, saya tidak mengajari Toddy hal ini sama sekali. Salah satu teman sekelasnya menghinanya karena nama belakangnya hari ini. Saya tidak ingin dia terus-menerus menerima hinaan seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik dia mengganti nama belakangnya. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk minta dia menggunakan nama belakangmu? Sejak kapan menantu laki-laki yang tinggal serumah menikmati hak istimewa seperti itu? Itu masalah mereka, bukan masalah saya. Plak! Jasmine menampar wajah Alex dengan keras dan berteriak dengan marah. Kamu hanyalah sampah. Tak berharga di keluarga ini. Jadi kamu tidak berhak mengganti nama belakang Toddy. Jika kamu membuatnya mengungkit hal ini lagi, kamu akan mencabut gigimu dari mulutmu. Aku akan mencabut gigimu dari mulutmu. Alex merasakan darahnya mendidih karena marah. Tapi dia menahan dirinya untuk tidak membalas karena Jasmine adalah ibu Henny. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ayo kita bercerai sesuai pembahasan kita hari ini, kata Henny dingin sambil mengambil surat cerai dari kamar tidur. Tanda tangani dan kita akan mengurus prosedurnya di Biro Urusan Sipil besok. Lanjut Henny dengan tatapan sedingin es di matanya. Seluruh tubuh Alex gemetar saat melihat surat cerai di hadapannya. Saya mencintainya dan memberikan semua yang saya miliki selama 5 tahun. Dan inilah yang saya dapatkan sebagai balasannya. Alex membatin. Melihat ekspresi Henny yang dingin dan keinginannya yang tegas untuk bercerai, jauh membuat hati Alex sangat terluka dan kecewa. Dia mengambil surat cerai dan hendak menyetujuinya ketika telepon Henny tiba-tiba berdering. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih sudah menonton Nopal di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.